Jadi kita lanjutkan dari teori-teori tadi dan definisi. Bisa kita lihat bahwa kita mendapatkan teorema jika A suatu matriks n kali n dan dengan n lebih besar sama dengan 2, maka determinan A dapat dinyatakan sebagai ekspansi kofaktor dengan menggunakan sembarang baris dan kolom. Ekspansi kofaktor adalah baris dan kolom, satu baris satu kolom. Ekspansi kofaktor dari suatu baris atau suatu kolom. Kemudian jika A adalah suatu matriks n kali n, maka determinan A transpos sama dengan determinan A. Oke, transposnya kalau matriks punya transpos, determinannya sama. Teorema berikutnya, jika A adalah suatu matriks segitiga, masih ingat, maka determinan A sama dengan hasil kali elemen diagonalnya. Gampang kan? Loh, kok bisa? Nah, gunakan bukti, coba buktikan. Ya, matriks segitiga. Pakai teori tadi, kita bisa buktikan harusnya. Oke, teorema berikutnya. Misalkan A suatu matriks n kali n, maka A memiliki baris kolom yang semua elemennya adalah 0. Misalnya satu baris semua elemennya 0, atau satu kolom semua elemennya 0. Maka determinan A-nya 0. Jika A memiliki dua baris yang identik atau dua kolom yang identik, maka determinannya juga 0. Baris atau kolom identik, maka determinannya adalah 0. Oke, silakan dibuktikan. Kemudian ini sudah ke latihan soal, Anda latihan nanti. Nah, kita lanjutkan teorema atau sifat-sifat dari determinan. Oke, kita lihat ke lemma berikutnya, lemma 221. Misalkan A adalah matriks n kali n, jika AJK menyatakan kofaktor dari A kecil JK, maka K sampai 1. Untuk K1 sampai dengan N, maka ini kita coba perbesar. Nah, gini. I1, AJ1, AI1 kecil, A besar J1 kofaktornya, dan seterusnya. Maka ini determinan A itu seperti ini. Untuk I sama dengan J. Dan 0 untuk I tidak sama dengan J. Gitu. Oke, silakan dibahas lebih dalam lagi. Kemudian nanti silakan lanjutkan dengan beberapa teorema-teorema dari determinan. Ya, kita sekarang mau masuk ke satu kaitan antara determinan dengan SPL, ya kan? Jadi ada kaitannya, ada seperti tadi ditanya di awal, ada nggak kaitannya? Kita tunggu saja. Nah, ini uraian ada kaitan atau tidaknya ya. Kita kenalkan istilah matriks adjoint. Matriks adjoint itu adalah, ini matriks kofaktor ya. Tapi lihat, ini urutannya kan harusnya 11, 21 gitu kan. Tapi ini 11, 12. Nah, berarti apa? Ini matriks kofaktor yang ditranspos. Ya, ditranspos. Jadi matriks adjoint adalah matriks kofaktor yang ditranspos. Oke. Sehingga berdasarkan lemma determinan, kita punya definisi determinan seperti ini. Ini kita lihat lemma yang tadi. Kemudian A adjoint A sama dengan determinan A kali I, identitas I. Kalau dikalikan I kan sebenarnya sama aja. Maka A tak singular. Jika A tak singular, maka determinan A adalah skalar tak 0. Adalah skalar tak 0. Ini. Dan kita dapat menuliskan A kali seper determinan A kali adjoint A sama dengan 1. Oke. Sama dengan I ya harusnya. Nah, sehingga A inverse adalah seper determinan A kali adjoint dari A.
seperdeterminan A kali adjoint dari A. Loh, kok ini ngitung adjoint pakai kofaktor gitu, teman-teman, pakai kofaktor. Terus kenapa berbelit-belit? Ya, kita nikmati saja dulu ini. Jadi adjoint A ini kofaktornya kita transpose, kemudian kita mencari inverse matrik dengan seper dari determinan kali matrik adjoint, maka inverse-nya akan ketemu. Kalau kita punya matrik ini, adjoint-nya kita ketemu ini adjoint-nya, sehingga ini angka hasil adjoint, maka A inverse-nya, inverse ya, seperdeterminan A kali ini, seperdeterminan dari 5, ini adjoint, nah ini ketemu. 1/5 dari ini adalah inverse. Oke. Nah, kita lihat ada namanya aturan Cramer. Apa itu aturan Cramer? Jika misal ada matrik A, N kali N, dan misal B itu R kali N, maka misalkan A adalah matrik yang diperoleh dengan mengganti kolom ke I dari, misal AI adalah matrik yang diperoleh dengan mengganti kolom ke I, matrik A dengan B. Matrik AI itu matrik A, kolom ke I-nya, kolom ke I diganti dengan vektor B. Oke. Maka penyelesaian dari AX sama dengan B ini. AX sama dengan B. Apa ini? SPL itu adalah X ke I, determinan AI. AI tadi apa? AI besar itu adalah matriks A yang kolom ke I-nya diganti dengan B. Determinan AI per determinan A. Untuk I 1 sampai N. Ini aturan Cramer. Dan ini adalah solusi dari SPL. Jadi apa hubungan SPL dengan determinan di sini? Dengan aturan Cramer kita menemukan hubungan antara determinan dengan SPL. Ini buktinya, silakan dipelajari. Dan setelah ini kita selesai determinan latihan soal.